Tadi kan saya telah bilang di awal bahwa perubahan itu akan mengakibatkan terjadinya reaksi oleh orang-orang yang berada dalam suatu organisasi itu, baik itu pada tingkat manajer ataupun karyawan. Di mana reaksi itu bisa berupa reaksi yang positif ataupun reaksi yang negatif. Untuk poin A, B, C ini adalah reaksi yang bersifat negatif. Sedangkan untuk poin D ini adalah reaksi dari orang-orang yang menanggapi perubahan itu secara positif. Jadi dia menanggapi perubahan secara positif dengan dia menerima perubahan tersebut dan membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan adanya perubahan tersebut, dan dia melakukannya atau dia melakukan perubahan tersebut sehingga dia membuat strategi-strategi yang sesuai untuk dirinya bisa ikut dalam perubahan tersebut. Sedangkan menurut Kotter dan Senglesiger, ada 6 cara penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Yang pertama adalah dengan adanya pendidikan dan komunikasi. Jadi, ketika orang melakukan penolakan terhadap adanya perubahan, maka kita ada cara-cara. Ada 6 caranya. Yang pertama adalah dengan pendidikan dan komunikasi. Jadi, dengan adanya pendidikan dan komunikasi yang diberikan oleh manajer kepada karyawannya untuk mereka menerima perubahan tersebut, maka pendidikan dan komunikasi itu akan membuka wawasan dari karyawan tersebut untuk menerima perubahan yang terjadi tersebut. Lalu, cara yang kedua adalah partisipasi dan keterlibatan, yaitu dengan melibatkan para penolak dalam perancangan dan implementasi perubahan. Jadi, dengan mengikut sertakan orang-orang yang menolak perubahan tersebut, itu juga akan menanggulangi atau meminimkan penolakan terhadap perubahan yang terjadi di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu cara yang ketiga adalah kemudahan dan dukungan. Dengan kemudahan, proses perubahan dan pemberian dukungan kepada yang terlibat. Jadi, dengan adanya kemudahan dan dukungan kepada orang-orang yang menolak, maka dengan dia didukung, dengan dia diberikan kemudahan untuk dia melakukan perubahan, maka itu akan menjadi salah satu cara juga untuk perubahan tersebut bisa terjadi dan bisa terlaksana, dan penolakan tersebut dapat diminimkan. Lalu cara yang keempat adalah negosiasi dan persetujuan, yaitu dengan perundingan kepada para penolak potensial. Jadi para manajer itu akan bernegosiasi dan melakukan persetujuan dengan orang-orang yang dianggap menolak perubahan tersebut. Jadi dengan adanya negosiasi, maka para penolak itu dapat membuat atau menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka kepada para manajer, sehingga dilakukan negosiasi di antara kedua belah pihak, ditemukanlah jalan keluarnya, dan disetujuilah suatu kesepakatan di antara mereka berdua, sehingga penolakan itu pun atau perubahan itu pun akan bisa dilaksanakan dan penolakan tersebut akan diminimkan. Lalu cara yang kelima adalah manipulasi dan bekerja sama, yaitu dengan memutarbalikkan pekerjaan. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik antara setiap orang, baik itu orang yang menyetujui adanya perubahan, apalagi orang yang tidak menyetujui perubahan. Jadi kerjasama yang baik dari setiap orang tersebut akan mengakibatkan atau meminimkan terjadinya penolakan tersebut, di mana orang yang menolak perubahan tersebut harus didekatkan dengan orang yang bisa menerima perubahan tersebut, sehingga orang yang menolak tersebut dapat belajar dari orang yang bisa menerima perubahan tersebut, sehingga adanya manipulasi di sini untuk bisa membuat orang yang tidak setuju menjadi setuju akan perubahan tersebut. Lalu yang keenam, cara terakhir untuk menanggulangi penolakan adalah paksaan eksplisit dan implisit, di mana manajer di sini memaksakan kepada para karyawannya untuk menerima perubahan tersebut baik secara eksplisit maupun secara implisit. Misalnya apa? Misalnya adalah mereka memaksa kalau mereka tidak mau untuk menerima perubahan ini, maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Atau misalnya mereka paksaan jika tidak mau menerima perubahan, maka terjadi penundaan promosi, ataupun terjadi pengurangan gaji, ataupun bahkan sampai penurunan jabatan. Ini adalah 6 cara penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Lalu, adapun sumber umum penolakan terhadap perubahan, yang pertama adalah
ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan, di mana para anggota secara psikologis menolak perubahan karena mereka menghindari ketidakpastian. Jadi ternyata sumber dari penolakan itu adalah ketidakpastian dari perubahan tersebut. Lalu yang kedua adalah ketidaksediaan untuk melepaskan keuntungan yang ada, di mana perubahan yang akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi secara keseluruhan belum tentu akan menguntungkan kelompok orang atau individu. Contohnya misalnya manajer dipindahkan ke daerah pemasaran yang tidak menyenangkan. Jadi terjadi perubahan, seorang manajer dipindahkan dari yang di tempat yang di kota menjadi di tempat di desa. Dengan adanya perubahan ini, itu akan melepaskan keuntungan atau benefit-benefit yang diterima oleh manajer yang selama ini dia ditempatkan di kota, dia harus ditempatkan di desa. Jadi sumber utamanya itu adalah karena perubahan tersebut melepaskan keuntungan yang ada. Lalu sumber utama penolakan yang ketiga adalah pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang disusulkan, di mana para anggota organisasi menolak perubahan karena mereka mengetahui adanya masalah-masalah potensial yang tidak diperhatikan oleh para pengusul perubahan. Contoh, Departemen Penjualan menolak rencana terorganisasi karena dia tahu bahwa pada manajer penjualan tidak menginginkan untuk direalisasi. Demikian paparan saya untuk topik ke-11 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian perubahan. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menimbulkan perubahan. Dan yang ketiga, jelaskan pendekatan dalam penanganan perubahan. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu, buku tugas kalian itu kalian scan terlebih dahulu dan kalian buatlah dalam satu format, yaitu format PDF, dan PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Sebelum kakak mengakhiri video pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, manakala adik-adik mahasiswa ada yang belum mensubscribe akun YouTube kakak ingin mengingatkan untuk kalian segera mensubscribe-nya, karena subscribe itu sifatnya gratis dan kalian tidak akan dikenakan biaya apapun dan kalian tidak akan mengalami kerugian apapun. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe-nya, kakak ucapkan terima kasih. Baiklah, kakak akhiri video pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.